Masih bersama saya Ulfa Aulia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Bocah laki-laki berusia 5 tahun di Samarinda tewas terseret arus air. Jasad korban ditemukan oleh relawan yang membantu pencarian. Ribuan orang bersama relawan peringati detik-detik proklamasi kemerdekaan di Simpang Lembu Suwana, Samarinda. Di hari kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, warga Kubar berharap kebutuhan dasarnya terpenuhi. Apel singkat dengan memberikan penghormatan kepada bendera merah putih ini berlangsung di Simpang 4 Lembu Suwana pada Minggu siang. Kegiatan tersebut digelar tepat saat detik-detik proklamasi yang dibacakan itu diikuti relawan, polisi, dan masyarakat yang melintas di kawasan tersebut. Ketua Relawan Informasi Taruna Samarinda atau ITS menyatakan, kegiatan seperti ini rutin digelar setiap tahunnya. Untuk kali ini mereka cukup senang karena pesertanya ramai. Mereka tidak hanya berasal dari relawan di Samarinda, namun juga datang dari Kutai Kartanegara. Selain itu, masyarakat juga terlihat antusias mengikuti penghormatan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Kita sudah melaksanakan penghormatan bendera merah putih di perempatan Lembu Suwana. Begitu antusias para relawan Kota Samarinda dan warga Kota Samarinda yang kebetulan melintas di perempatan ini untuk mengikuti pengibaran bendera dan penghormatan bendera. Dari data kami ada 95 satuan relawan sekota Samarinda yang mengikuti kegiatan ini, ditambah dengan dari organisasi masyarakat atau ormas, kemudian ditambah lagi dari komunitas hingga teman-teman dari ojek online. Polisi yang memberikan dukungan kegiatan tersebut menilai upaya yang dilakukan para relawan ini sangat positif. Mereka menyebut jumlah yang hadir dalam upacara tersebut mencapai 1.500 orang. Kegiatan hari ini kami bersama-sama dengan relawan melaksanakan kegiatan upacara HUT RI yang ke-80. Kurang lebih 1.500 dari relawan dan masyarakat hadir di Simpang 4 Lembu Suwana ini. Tujuannya adalah untuk memberikan spot semangat dalam rangka HUT RI yang ke-80. Tetap semangat. Dengan acara kegiatan di Simpang Lembu Suwana ini seperti apa, Bang? Jadi dengan adanya kegiatan ini luar biasa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang begitu antusias di dalam melaksanakan kegiatan ini. Usai melakukan penghormatan, peserta upacara bersama-sama mengibarkan bendera merah putih. Tak lebih dari 5 menit, seluruh peserta upacara membubarkan diri dengan tertib. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pembentangan bendera merah putih dengan ukuran panjang 17 meter dan lebar 8 meter ini dilakukan warga yang menamakan diri mereka Gerakan Satu Bendera. Lokasi pembentangannya di Simpang Tarakan Mall pada Minggu siang. Pembentangan bendera itu menyebabkan seluruh arus lalu lintas terhenti. Mereka secara bersama-sama memberi hormat dan serentak menyanyikan Indonesia Raya. Panitia pembentangan bendera menyebut kegiatan seperti ini rutin digelar saat memperingati detik-detik HUT kemerdekaan. Tujuannya yakni untuk tetap menjaga rasa nasionalisme antar sesama anak bangsa. Ini
bagian dari momentum kita memperingati hari kemerdekaan kita, dan alhamdulillah juga seperti kita melihat tahun-tahun sebelumnya juga antusias masyarakat sangat intens sekali untuk melihat dan menyaksikan. Makanya setiap tahun kami coba menggagas untuk di Simpang 4 GTN PAM ini untuk membuka biar kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama masyarakat. Berapa meter tadi panjang? Untuk panjangnya 17 meter, lebarnya 8 meter. Jadi pas dengan hari dan tanggal bulan 1. Untuk membantu panitia pengibaran bendera yang berlangsung 3 menit itu, sejumlah polisi disiagakan untuk mengatur lalu lintas. Acara dilaksanakan kurang lebih 3 menit dari jam 11 lewat 17 menit, kemudian berakhir pada 11 lewat pas 11.20 menit. Sejauh ini kondisi lalu lintas seperti apa, Pak? Bisa normal kembali? Saat ini kondisi arus lalu lintas sudah normal kembali. Pada saat kemudian tadi ada keterlambatan arus lalu lintas, namun saat ini sudah kembali normal, lancar. Pengibaran bendera berharap rasa persatuan dan kesatuan senantiasa dijunjung tinggi. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pelaksanaan upacara HUT ke-80 Kemerdekaan Indonesia juga digelar di Plaza Seremoni Ibu Kota Negara. Pesertanya mulai dari aparatur sipil negara yang bekerja di IKN, tenaga kesehatan, pekerja bangunan, hingga tokoh adat dan tokoh agama. Kepala Otorita IKN menyatakan upacara kali ini tidak dihadiri oleh kepala negara. Namun pesan khusus yang disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara atau Mensesnek bahwa pembangunan IKN dilanjutkan. Terkait baju adat Dayak yang dikenakan saat upacara, Kepala Otorita menyatakan langkah tersebut dilakukan sebagai sikap menghormati budaya setempat. Pesannya yang saya terima dari Pak Mensesnek ya lanjutkan IKN. Lanjutkan IKN. Bapak menggunakan baju adat dari Dayak, Pak. Apa? Menggunakan pakaian adat dari Dayak. Iya. Ada pesan khusus nggak, Pak? Iya, semua pakai adat. Ini apa adat mana nih? Dari NTT, Belu, kan? Ini juga Dayak mana Dayak. Ini juga, ini saya kira. Tahu alasannya nggak, Pak, kenapa pilih adat Dayak? Ya, saya tinggal di Kalimantan, jadi saya pakai ini. Makna simbolisnya apa, Pak? Selain itu, Pak? Makna simbolisnya apa selain itu? Selain Ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Upacara pengibaran bendera saat HUT ke-80 Kemerdekaan RI ini pun menarik minat warga. Mereka sengaja datang ke tempat tersebut demi bisa menyaksikan secara langsung pelaksanaannya. Ia juga merasa senang karena upacara tahun ini melibatkan masyarakat secara langsung. Pasir. Kenapa nih Bu niat banget datang ke sini nih? Iya dong, karena tahun ini kan adalah momen yang ditunggu-tunggu ya, apalagi ini adalah momen 17 Agustus kemerdekaan Indonesia. Jadi kami mau merayakan kemerdekaan itu di IKN, apalagi kita dekat kan. Siap gimana nih Bu menurut Ibu upacara yang kedua nih di IKN nih? Masya Allah, luar biasa sekali, apalagi ini melibatkan masyarakat yang juga ikut upacara di sini ya. Upacara pengibaran bendera pada HUT ke-80 Kemerdekaan RI di IKN ini berjalan lancar dan hikmat. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Sejak Minggu pagi, alun-alun Ito Barong Tongkok, Kutai Barat sudah dipenuhi peserta upacara. Hari ini warga di Tanah Purai Ngeriman ini akan melaksanakan upacara detik-detik memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati yang memimpin upacara berharap
Di usianya yang ke-80 ini, seluruh elemen masyarakat mampu mengisinya dengan kegiatan positif. Ini dimaksudkan agar pertumbuhan dan kemajuan daerah, mulai dari bidang pendidikan, sosial budaya, ekonomi, dan politik bisa berjalan lebih cepat. Kami berharap agar setiap warga, khususnya di Kabupaten Kutai Barat, dapat mengisi kemerdekaan dengan kegiatan konkret yang nyata serta diisi dengan prestasi-prestasi, baik itu prestasi di bidang pendidikan, sosial budaya, hingga ekonomi dan politik. Selain pengibaran bendera, pelaksanaan upacara juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada masyarakat, instansi, dan perusahaan yang berkontribusi terhadap kemajuan daerah. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat.